Jadi kunci resep bahagia apa? Istighfar dan bertobat. Nah, cara memahami ayat ini, kita jangan pernah melihat masa lalu seseorang, tapi lihat hari ini dan lihat masa depan. Jangan pernah melihat masa lalu. Bahkan seorang pelacur pun kadang bertobat dan mempunyai anak-anak soleh. Saat itu Allah menurunkan rahmatnya. Kasihan anak ini, ngaji dari kecil hanya terpikat dengan wanita dan hina. Cara saiki ngene. Lah yo ngaji ya ono ya hene. Mosok kok terpikat karo wadah uyah ngono. Dihinakan dia. Mau ada uban, ada rambut yang berwarna putih. Rasulullah menjawab, sayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang menyebabkan rambutku putih ini adalah ketika turunnya surat Hud, surat Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Beberapa ulama menerangkan kenapa surat Hud, surat Waqi'ah, Mursalat, Amma Yatasaalun, dan Idza Syamsu Kuwirat ini disebut oleh Rasulullah sesuatu yang menyebabkan rambutnya putih. Itu satu bahasa kinayah, karena di dalam beberapa surat ini diterangkan banyak ayat-ayat yang menerangkan kiamat. Jadi coro wong mukmin mikir kiamat sampai rambutnya apa? Putih. Nek sampean iling surat Waqiah iling apa? Lah ya, wong iling surat Al-Waqiah kok tambah iling kebutuhan. Tambah ayat surat kekayaan. Memang di dalam hal itu pun terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Kenapa Rasulullah menyebut di ayat ini sayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Rawahu At-Tirmidzi. Kenapa di ayat ini Rasulullah Al-Waqi'ah itu termasuk surat yang menyebabkan rambutnya putih. Tapi di ayat yang lain Rasulullah menyebutkan siapa yang ingin hidupnya kaya, maka mulazamah membaca surat apa? Al-Waqi'ah. Artinya surat Al-Waqi'ah itu nerangno apa? Kiamat. Nerangno kiamat, isine swarga, isine neraka. Nah itu aslinya kan ketika segala kesedihan apapun, ketika ingat kiamat, maka kesedihan itu akan hilang. Karena sak repot-repotnya kita di dunia, itu pasti masih repot besok di hari kiamat tuh ya. Akhirat ini cek bahas pakai wal kiamat. Paham nih maksudnya ya? Nah, jadi sayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Makanya surat Hud ini termasuk surat yang nanti menceritakan tentang kiamat sebagian. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra itu hanya Allah yang mengetahui artinya. Orang Arab juga nggak tahu, orang yang ahli balaghah juga nggak tahu. Kalau orang yang tahu pasti itu takwilan-takwilan saja, perkiraan-perkiraan yang kebenarannya tidak bisa dipastikan. Yang paling aman adalah Alif Lam Ra itu hanya Allah yang maha tahu artinya. Kitabun muhkimat ayatu. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang muhkamah, yang dikuatkan ayat-ayatnya. Muhkamah itu ada dua. Satu, Al-Quran itu ayat-ayatnya tersusun dengan rapi. Yang kedua, muhkamah itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ini tidak tergantikan ila yaumil qiyamah. Itu artinya muhkamah. Muhkamah itu dikokohkan, dikuatkan. Dikuatkan itu artinya tidak akan tergantikan ila yaumil qiyamah. Artinya setelah selesainya masa Al-Quran diturunkan, itu tidak akan ada syariat yang memperbarui. Berbeda dengan nabi-nabi Rasul zaman dahulu, diperbarui ayatnya, diperbarui hukum-hukumnya. Tapi Al-Quran ini, setelah Al-Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah, itu artinya setelah itu sudah tidak ada syariat lagi.
Makanya ada yang fanatik dengan ayat ini karena Al-Quran ini sudah muhkamah, sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu ditentang mati-matian, yang disebut dengan apa? Bid'ah. Sampai ada yang sangat fanatik karena nggak memahami dalil, setelah ijab kabul tidak mau dikasih surat nikah itu. Nah, setelah qabil tu nikah wa tazwija bil malil mazkur, dikasih surat nikah oleh KUA, nggak mau dia. Oh, ini bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada. Emang ada setelah zaman Rasulullah ketika setelah qabil tu nikah dikasih surat? Nggak ada. Agama ini sudah sempurna, jangan diperbarui lagi. Nikah ya nikah, jangan pakai surat. Barang terjadi perceraian dan anaknya nggak mendapatkan hak waris, nggak mendapatkan hak nasab, bingung deh. Dulu saya sudah nikah, tapi saya nggak mau dikasih surat. Lalu dinane neng di bro. Dinane neng di. Jadi muhkamah itu artinya sudah tidak ada syariat lagi. Berarti ada syar'u man qablana. Ada syariat-syariat para rasul atau para nabi sebelum kita. Bagaimana kita bersikap? Ngapunten. Misalnya dengan syariatnya Nabi Isa, dengan syariat Nabi Musa, dengan syariatnya Nabi Harun, dengan syariatnya, sikap kita bagaimana? Kita mengimani adanya kitab yang diturunkan kepada mereka, kita mengimani ada syariat yang diturunkan kepada mereka, tapi kita tidak wajib mengamalkannya kecuali syariat itu dinas oleh Al-Quran dan ditahqiqkan oleh perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Satu contoh, jadi ono loro syar'u man qablana sikap kita. Yang pertama seperti puasa. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti puasa ini mulai zaman nabi-nabi terdahulu mereka sudah diwajibkan berpuasa. Kita sampai hari ini juga wajib puasa. Berarti puasa karena diterangkan oleh Al-Qur'an dan Rasulullah melakukan, berarti kita juga wajib puasa. Apalagi syariat yang mulai dulu sampai hari ini tetap pembunuhan. Faba'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ardi liyurahu kaifa yuwari sawata akhi. Ketika Qabil membunuh Habil, kemudian Allah mengutus gagak kontakur-takur menguburkan dan sebagainya. Akhirnya syariat mulai Nabi Adam tentang pembunuhan. Min ajli dzalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Hukum pembunuhan itu sama. Siapa yang membunuh dia juga harus dibunuh. Namanya kisos. Itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa sampai kita hari ini ada kisos. Walakum fil kisosi hayatu ya ulil albab la'allakum tuflihun. Kisos itu ketika ditegakkan maka hidup kalian sebenarnya akan bahagia. Kisos itu ketika ditegakkan maka pasti orang-orang itu beruntung kalau kisos ditegakkan. Karena kisos tidak ditegakkan, sekarang orang korupsi dengan ratusan miliar pun enjoy saja. Karena tidak ada efek jera. Seandainya koruptor dipotong tangannya satu saja, maka orang yang terpotong tangannya akan terjadi ihana, akan merasa malu, sehingga orang sangat akan berhati-hati sekali, sehingga uang negara aman, uang rakyat aman. Itu saya jenenge tuflihun. Itu yang pertama. Berarti ada syariat mangkoblana, syar'u mangkoblana ini ada yang dilakukan seperti puasa, seperti apa? Kisos, seperti khitan. Khitan itu milah Ibrahim, ada yang mengatakan milah Adam. Dahulu sekali khitan. Apa nih saatnya khitan? Babuti ulu kelek. Itu milatu Ibrahim. Ngetoki kuku itu milatu Ibrahim. Coba seandainya itu tidak disyariatkan, wah halah. Kuku Musa macan-macan, kelek Musa. Wah. Makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lo senang.
walaupun hukum itu berlaku, tapi kudu sesuai tempat dan kondisi. Harus muqtadul hal wal maqam, itu satu keadaan yang jabuti kelek itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau tempatnya salah, ya ora trimo makruh haram. Misalnya Kak Budi ngaji ning ngarep terus babut-babut kelek. Mak apa Kak? Sunnah. Ya sunnah, tapi roh angger ngono lho maksudnya. Muqtadul hal wal maqam. Nah, ada syariat. Nah, ini namanya muhkamah. Syariat kita ila yaumil qiyamah tidak akan pernah tergantikan oleh syariat yang baru. Kalau nabi-nabi terdahulu ada contoh. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Hukuman kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa itu ketika mereka nyembah pedet emas, satu kesalahan untuk menghancurkan dosanya itu dengan apa? Membunuh dirinya sendiri. Jadi zaman Nabi Musa itu ketika umatnya mengingkari perintahnya Allah, Nabi Musa naik di Tur Sina, dapat kitab, pulang ternyata sebagian kaumnya itu nyembah pedet emas. Apa hukumannya? Faqtulu anfusakum. Disuruh membunuh dirinya sendiri. Kalau ingin dosanya diampuni harus bunuh diri. Tidak tega, disuruh membunuh temannya, ada yang anaknya, ada yang sahabatnya, ada yang pakde paliknya. Masih tidak kok apa yang mentala ya pokok tidak mentala. Ya tega. Ya, akhirnya tidak tega, tidak mentala. Itu Allah mengirimkan mendung limengan, angin kencang sehingga mereka dengan sendirinya saling membunuh. Itu hukuman syariat nabi-nabi terdahulu. Yang sulit adalah akhirnya sekarang tidak. Kalau kita melakukan dosa, kita apa? Tobatnya dengan apa? Istighfar, dengan meninggalkannya. Akhirnya sampai kendel melakukan itu dosa. Wah, barokah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sulit itu mulazamah ala thaharah. Umatnya Nabi Musa itu wajib menjaga kesucian. Kalau perang najis dipotong. Atau kainnya terkena najis dipotong. Sulit. Sedangkan hari ini kita syariat kita kalau badan kita terkena najis apa? Dicuci. Baju dicuci. Milih penak umat Kanjeng Nabi Muhammad apa Nabi Musa? Penak umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa itu arep ingin jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jenenge napa? Kitabun muhkimat ayatu. Jadi Al-Qur'an itu kiamat. Ada yang mengatakan muhkimat ayatu itu disusun dengan rapi. Itu saya baca di terjemahnya Indonesia Depan, disusun dengan rapi. Keterangannya banyak. Cuma di beberapa tafsir, seperti tafsir Nawawi, itu muhkimat ayatu ay muhkamatun ahkamu. Hukum-hukum syariatnya itu akan dikokohkan ila yaumil kiamat. Buat ulah lajengaken. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian diterangkan bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul diturunkan dari Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui segala keadaan. Jadi malam ini kita punya dua agenda acara ya. Yang pertama ngaji rutinan tetap. Yang kedua karena memang sudah tidak bisa dicarikan hari yang lain. Jadi malam ini yang separuh jamaah di Masjid Kapas karena ada pelatihan takmir.
Biar takmir itu menjadi orang yang memakmurkan masjid, bukan orang yang menguasai masjid. Biar bagaimana masjid itu tidak sekedar dibangun secara fisik, tapi bagaimana masjid itu menjadi ramai, betul-betul makmur. Anak kecil suka ke masjid, anak remaja suka ke masjid. Ini alhamdulillah tim pondok sudah ada yang istilahnya betul-betul di training, dan kita kirim sekarang ke Kapas. Bagi teman-teman takmir yang menjadi jamaah di sini, kalau ingin nggak apa-apa. Takmirnya bagaimana disulap masjid itu, bukan disulap ya. Metode bagaimana cara memakmurkan masjid. Orang sekarang riba pakai metode, kemungkaran pakai metode, jualan mungkarot pakai metode, bahkan pelacur di media sosial pun pakai metode. Mas Dimas hafal caranya gambar. Caranya. Kalau kita pelaku kebaikan tidak terus-menerus kontinu dan tidak pakai metode, masjid akan kosong dan hanya akan jadi monumen. Makanya kita doakan semoga malam ini acaranya berjalan dengan lancar, dan nanti masjid-masjid yang lain bisa bergabung dari tim pondok datang ke masjid yang menginginkan. Opahnya berapa Pak Yai? Gratis. Tak kok opah ya gue gratis. Umpama di Balongrejo gratis, neng Swalo gratis, karek takmire gelem tora. Soalnya kadang-kadang sing repot takmire. Orang iya karena merasa jadi penguasa, bukan orang yang khidmah nenggone masjid, khidmah nenggone Allah. Pun kula lajengan. Nah, makanya hari ini sebagian jamaah kita separuh ya itu di Kapas. Allah ta'budu illallah. Ayat Al-Quran ini dikokohkan, syariat Islam ini akan kokoh ila yaumil kiamah. Inti daripada kalimat ayat itu apa? Allah ta'budu illallah. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang menyerukan agar kalian semua menyembah kepada Allah. Berarti intinya mengajak kepada tauhid, mengajak kepada hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan dirinya bahwa tentang siksa Rasulullah memberi peringatan, tentang surga Rasulullah memberi kabar bahagia. Makanya ngaji harus fair. Ngaji ku yo guyon, yo dikai seneng, yo dikai susah. Maksudnya susah diberi peringatan bahwa ada dalam koridor-koridor tertentu yang salah. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa anistaghfiru rabbakum. Dan beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Istighfar itu meminta ampunan. Summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian. Yumatikum mata'an hasana. Kalau kalian mau beristighfar, kalau kalian mau bertobat, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sempurna ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan maksudnya hari apa? Kematian kok kiamat. Yo kiamatmu dewe maksudnya. Beristighfar kemudian bertobat. Siapa yang beristighfar dan bertobat, maka dia akan diberi kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna sampai kapan? Sampai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan maksudnya al-maut, sampai kematianmu.
Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah memberikan anugerah keutamaan kepada orang-orang yang memberi atau yang melakukan kebaikan. Kulladzi fadlin fadlah. Wong sing duweni amal utama dikai ganjaran keutamaan. Dari sini terjemah mawon pun paham. Jadi kunci resep bahagia apa? Istighfar dan bertobat. Istighfar itu apa? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mengharap ampunanmu. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampuni aku. Berarti orang yang beristighfar itu orang yang merendah atau orang yang meninggi? Merendah. Uang kok sumpah, itu pasti nganggap dirinya penting. Orang yang nggak merasa dihargai, sehingga dia susah, aku berjuang nengkene ya hono ya hene. Kalau nggak ada saya ini nggak jalan ini semua, kenapa aku nggak dihargai? Susah-susah karpe. Itu berarti dia itu karena meninggi, merasa penting. Coba uang biasa wae. Jangan merasa kamu tokoh, jangan merasa kamu orang hebat, jangan merasa biasa wae. Penak. Atau uang kok melengos, kok paling raroh. Oh, nggak ngerti. Takok, apa yang di? Oh, nggak takok. Oh iya. Paling perasaannya aku gak kerungu ngono. Jadi jangan dianggap penting. Kalau kita menganggap diri kita penting, itu sumber kesedihan, sumber keburukan. Sumber kesedihan, sumber kesusahan, perkara awakmu merasa ada takmir masjid sama pengurus madrasah tukaran. Itu gara-gara apa? Oyoyan salah apa oyoyan bener? Bener. Nah, oyoyan bener itu merasa penting atau merasa dia itu orang biasa? Penting. Mulanya terjadi royoan. Gontok-gontokan itu. Makanya kebahagiaan satu, beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum, selalulah meminta ampun kepada Tuhanmu. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu sangat lemah di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan kebaikan seperti ini, bisa ngaji, bisa sholat karena apa? Pertolongan Allah, taufiknya Allah. Beristighfar. Summa tubu, setelah beristighfar, bertobatlah pada Allah. Makanya hidup itu jangan memandang yang dulu. Masa lalu biarlah jadi masa lalu, tapi raih masa depan dengan segala kebaikan. Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama masyhur, wali yang masyhur. Dulu ternyata preman. Preman kono karo Mas Dimas. Preman kono Imam Hasan Basri. Loh, Imam Hasan Basri ku senengane traveling ku. Iya, jalan-jalan. Tapi yang bayar orang gratisan ngoyo itu. Traveling gratis. Maksudnya traveling itu suka melancong, jalan-jalan, melihat apa? Melihat gambas wanita-wanita cantik. Nyawang nek pinggir dalan ana wong wedok liwat disawang, ana wong wedok. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini bertemu dengan wanita yang menurut dia sangat cantik dan luar biasa sehingga hasratnya tidak bisa ditahan untuk mengikuti. Ditutno gurine. Ojo tiru lho. Ngobok tiru ngisin-ngisini aku. Runtang-runtung ora kok karo Pak Yai kok ngentutno cewek kan. Nah iki Hasan Al-Basri ngentutno cewek wedok. Ngentutno cewek. Ditanya, Mas, sampean sebenarnya mau kemana? Ya, mengikutimu, Mbak. Kenapa? Karena selama ini aku tidak pernah melihat wanita secantik dirimu. Ini cara wong lanang jenenge apa iki jenenge? Gombal. Serigala berbulu apa? Domba. Serigala berbulu kucing. Karena aku melihat tidak ada orang wanita yang secantik dan sesempurna dirimu, Mbak. Lah terus, ya aku akan ke rumahmu. Ya wes ayo ning omah. Ditanya, apa yang membuatmu engkau tertarik kepadaku? Matamu yang begitu indah.
Cara saya, matamu yang begitu jelita. Ya sudah, kalau begitu tunggu sebentar, nanti tak kasih apa yang kamu inginkan. Imam Hasan Al Basri itu mikir, wah, wis kena. Ternyata wanita ini masuk ke dalam kamar, kemudian pembantunya ini menemui Imam Hasan Al Basri. Kamu tadi meminta apa dari juraganku? Aku nggak meminta apa-apa, aku hanya memuji matanya yang sangat indah dan aku ingin memilikinya. Apa yang kamu inginkan dipenuhi oleh majikanku. Ini disugono talam, coro saiki piring lengser ditutupi karo kain, diterima oleh Imam Hasan Al Basri, dibuka, ternyata isinya moto loro. Ternyata perempuan cantik ini masuk ke kamar, matanya dicukel, dipahit. Juraganku mengatakan bahwa seumur aku hidup, aku tidak ingin menjadikan salah satu anggota tubuhku menjadikan orang lain terkena fitnah. Dan sekarang aku telah terbebas dari fitnah itu. Ini mata yang kamu inginkan. Jerit Imam Hasan Basri, jerit pucet. Bertobat dia, beristighfar. Enggak bisa tidur. Iling terus laopo kok tak kuning ngono barang. Iling istighfar sampai istighfar ini dia foto. Kembali ke rumah wanita yang mencungkil matanya itu dan rumahnya dikunci. Ditanya oleh Imam Hasan Al Basri, kemana si penghuni rumah? Si penghuni rumah ini telah meninggal dunia. Coro saya paling kena pitanes, telah meninggal dunia. Imam Hasan Basri nangis, gara-gara aku mati, gara-gara syahwatku mati. Akhirnya dia beristighfar terus kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bagaimana aku minta halal. Dia nggak tahu caranya minta halal. Akhirnya Imam Hasan Basri ini sholat nggak berhenti-henti, tahajud nggak berhenti-henti. Akhirnya dia bermimpi, di dalam mimpinya ini bertemu dengan wanita ini, dan Imam Hasan Basri meminta halal. Mbak, aku minta halal matamu, tolong maafkan aku. Jawab wanita ini, sejak pertama aku sudah memaafkanmu, karena berkah dirimu aku diampuni oleh Allah, sehingga aku penuh dengan kenikmatan. Sehingga wanita ini diampuni oleh Allah, dan Imam Hasan Basri ngaji ke berbagai ulama di belahan dunia ini, hartanya dihabiskan untuk ngaji, dan alhamdulillah Imam Hasan Basri ini menjadi orang yang mufti, fuqaha, dan terkenal min ba'dil auliya. Mantan preman. Ojo kok gondrong kok gak jadi wali. Gondrong ora dadi wali, wis repot yo wali. Ini baru kayak apa? Istighfar dan bertobat. Banyak cerita-cerita yang seperti itu, banyak. Ada seorang pemabuk. Ini saking akeh mabuk sampai gak sadar. Jadi memang mabuk itu loh, siapa sing tahu? Jadi mabuk sampai enggak sadar. Enggak sadar kalau di pinggirnya ini ada ular yang siap menerkam. Di seberang sungai sana ada seorang soleh. Seorang soleh ini tiba-tiba mau dientuk karo kala jengking. Menghindar dia, dikejar. Orang soleh ini mengejar apa? Kalau jengking, dikejar. Bareng dikejar, ternyata sampai batu untuk penyeberangan itu, kalau jengking ini mencolok. Neng dhuwure kodok. Kodok itu cepet mencolok. Akhirnya orang soleh ini cepet. Berarti godak loro, godak kodok karo godak kalau jengking. Ternyata sampai ada orang yang pingsan, baunya bau khamr, arak, dan di atasnya ada ular yang mematok. Kemudian kalau jengking ini nerjang ular ini, kemudian sama orang soleh ini digosok,
Hari ularnya, sehingga orang ini selamat. Kemudian pemabuk ini tahu, bingung, kelengah-kelengah, bingung, ular. Lah wong mabuk roh kayu perasaannya apa? Ular. Wong koncoku tahu ono sing mabuk gedang goreng karo tae wong ora iso bedakno. Nang bruk-bruyungan ono kuning-kuning nang dhuwur bruk. Wong bocah papat mabuk ora ngerti. Iki gedang goreng to tae wong lho. Sing sok tae wong kowe. Masa tae kok nang dhuwur bruk. Iki gedang goreng bantah-bantah. Tahun 90 piro kae. Tahun 95 mbok 96 bantah-bantah. Gedang goreng karo tae wong gak ngerti. Sampai bari desa Mayangkawi sih ketoke gedang goreng kok ya. Mbok balik dicekel nyet. Aduh tae wong. Mabuk. Lah ya wong kok senengane mabuk. Gedang goreng karo tae wong ora iso bedakno. Akhirnya pemabuk ini tanya sama orang soleh, apa yang terjadi terhadap diriku? Orang soleh ini menjawab, aku dikirim oleh Allah melalui kalajengking, aku goda kalajengking diselametno kodok, dan ternyata di atasmu sudah ada ular yang siap mematokmu, dan saat itulah kalajengking itu menyelamatkanmu. Wong mabuk ki mikir. Kamu mikir apa? Enggak tahu. Terus orang pemabuk ini juga tanya, lah kamu mikir apa? Wong jeneng wong mabuk takoki mikir apa ya ora ngerti ya. Aku hanya berpikir orang seburuk dirimu yang suka mabuk pun Allah masih menyelamatkanmu. Bagaimana dengan orang-orang yang taat? Bagaimana dengan orang-orang yang sudi menyembah Allah? Yang meluangkan waktunya menyembah Allah, yang segenap waktunya menyembah Allah, maka orang seperti itu dijamin akan diselamatkan oleh Allah. Allahumma amin. Akhir pemabuk itu banyak jalan menuju tobat, jalan menuju Roma ya. Ternyata banyak jalan menuju tobat. Ada orang yang bertobat karena diberi sakit, ada orang yang bertobat karena mau nikah gagal terus, akhirnya wis mendekat sama Allah saja. Akhirnya dikai jodoh karo ustad yang perkara wis katok golek dhewe ra anu. Ayo banyak jalan menuju tobat. Bahkan di beberapa kitab itu ada orang pezina. Dia satu hari bisa zina 2 kali. Itu wong kuat apa orang? Dia satu hari bisa zina 1 kali, bisa zina 2 kali, tapi dia seringnya 2 kali. Lah dia tahu caranya, bagaimana dia bisa berzina 2 kali. Dia mengajak perempuan ini di tepi laut. Mohon cerita ini tidak untuk ditiru. Diajak di tepi laut. Setelah berzina, perempuan ini diberi sesuatu, pulang, orang ini mandi di laut, mandi jenabat. Setelah mandi jenabat, panggil wanita lain lagi. Beberapa waktu mandi lagi. Dan tempatnya selalu di laut itu. Senengannya adus jenabat neng segoro. Suatu saat, entah karena ini hidayah Allah, tiba-tiba orang yang suka berzina 1 hari 2 kali dan mandi jenabat 2 kali di laut yang sama, dan itu terus menerus, laut ini murka. Sehingga laut ini bisa berbicara dan orang ini mukasyafah bisa mendengar. Wahai orang yang hina dina, setiap tetes air yang engkau gunakan mandi akan menjadi saksi. Satu lautan yang kau gunakan untuk jenabat tidak akan pernah mensucikan dosa-dosamu. Jenenge wong krungu swara sing ngomong segoro, wedi memalukan sekali. Lihatlah, ndelok ikut segoro penuh dengan mata yang melihat. Lah ayo lari dia, telanjang mulai. Setiap melihat laut mau pingsan, setiap melihat laut mau pingsan, sehingga dia nggak kuat, dia pindah di atas gunung, berteman dengan orang-orang yang zuhud, berteman orang-orang yang tidak mikir dunia, bekerja seadanya, kemudian beribadah, rajin, bertobat, betul-betul bertobat. Sehingga suatu saat orang-orang zahid ini
Ayo kita ke laut. Setiap ke laut, satu orang mbak mau. Ditanya kenapa kamu nggak mau ke laut? Di sana ada orang yang tahu keburukanku dan aku sangat malu bertemu dengannya. Padahal itu ya segoro dewi. Akhirnya selalu seperti itu. Akhirnya ada satu orang yang zuhud, yang mukasyafah, dan dia bisa mendengar cerita laut itu. Kenapa temanmu tidak di sini? Ada orang yang mengetahui dosa-dosanya dan dia merasa malu. Katakan kepadanya bahwa air laut ini minta sebagai bentuk tebusan tobatnya setelah, jangan hanya air laut dijadikan mandi jenabah dari perzinaannya, tapi juga harus dijadikan sebagai mandi sebagai pertobatannya. Ojo kok wayah elek tok ning kene bareng ape ora gelem rene ngono. Akhirnya orang ini menyampaikan, akhirnya orang ini mandi di laut dan berjanji, aku akan mandi sebanyak aku melakukan perzinaan itu. Terus Allahumma shalli ala Muhammad wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, yumatikum mata'an hasanah, maka Allah akan memberi kalian kebahagiaan yang baik, kebahagiaan yang sempurna. Jadi ternyata kuncinya bahagia itu cukup loro, napa? Istighfar dan tobat. Ternyata segala keresahan itu berasal dari dosa. Segala keresahan itu berawal dari mana? Dosa. WA-an gak nyaman, itu perkara WA-an sing bener apa sing ora bener? Kok pengalaman namanya? WA-an sing bener itu nyaman gak? Nyaman. Perjalanan yang nyaman itu perjalanan yang bener atau enggak bener? Bener. Sing ora bener, plus. Wes padha pengalaman kan. Berarti kebahagiaan itu dari istighfar dan bertobat. Nah, cara memahami ayat ini kita jangan pernah melihat masa lalu seseorang. Tapi lihat hari ini dan lihat masa depan. Jangan pernah melihat masa lalu. Bahkan seorang pelacur pun kadang bertobat dan mempunyai anak-anak soleh. Kalau di kitab Duratun Nasihin itu dikatakan nabi, tapi di dalam hadis-hadis yang lain itu dimasukkan tidak mungkin seorang nabi terlahir dari pelacur. Makanya jangan katakan nabi, tapi katakan orang soleh. Wis tahu krungu ya ceritane pelacur duwe anak soleh. Jadi ada seorang abid, dia ngaji di salah satu syekh, cara zaman biyen rahib, di zaman Bani Israel rahib. Di sini tempat beribadah, di tengah-tengah ini ada wanita cantik jamilah, tapi dia senengane adol serabeh. Serabeh atau martabak itu? Serabeh. Adol serabeh. Nek martabak wong apik, nek wong elek serabeh ya apik terus. Nek ya jadah. Ya wis adol jadah. Oh gak apem ya. Lah, orang jamilah ini menjual dirinya cantik. Tapi kalau nggak orang kaya, harganya 12 dinar. 1 dinar itu sekarang 4 juta kali 12, berarti berapa juta itu? 48 juta. Iku nek ngitung piye, nek ngitung kok 88 iku larang men. Iya toh 4 juta ping 10 lagi 40 juta. Sing loro 8 juta berarti 48 juta. Ada seorang pelacur harganya 48 juta. Iki kira-kira ayu to ora? Sekali pakai loh. Pokok 48 setahun. Ini sekali pakai 48 juta. Nah, setiap abid anak yang ahli ibadah ini mau melakukan ibadah pasti melewati rumah pelacur ini dan dia sengaja
pintu depannya dibuka, dia agak ke belakang dan sangat mengagumkan kecantikannya. Pokoknya ngerliwat derdek terus, liwat derdek terus. Akhirnya dia jangan sekali bertanya Allah menunjukkan jalannya loh ya. Ini bertanya dia. Iku wong ayu iku sapa toh? Anu itu gelem loh iku. Lah carane piye? Oh, dia punya manajer. Lah manajernya siapa? Yang ngatur jadwalnya? Iya, itu sebelah rumah. Kamu tanya saja, Bibi sebelah rumah. Akhirnya tanya. Bibi bisa ngatur saya ketemu sama dia? Bisa. Lah berapa yang harus saya sediakan? 12 dinar. Pirang tahun kerja 12 dinar. Akhirnya kerja dia. Jadi ngaji mulai sering bolos. Jadi ngaji setengah hari kerja, ngaji setengah hari kerja, sampai mengumpulkan uang berapa? 12 dinar, 48 juta. Akhirnya menemui manajernya. Mbok, ini saya sudah punya uang 12 dinar, kapan? Jangan sekarang, ini masih antri mas. Besok dikai tanggal, jam sekian, oh ya, datang orang. Bareng datang, masuk. Yo jenenge santri ya assalamualaikum ya. Jenenge santri. Masuk mas, masuk. Masuk dia. Bareng masuk, pelacur yang cantik yang harganya 12 dinar ini pakaiannya sering-sering. Iku wis ora iso nyawang meneng ngene. Masuk kamar mas, masuk kamar neng sarir, neng amben. Mau gitu. Saat itu Allah menurunkan rahmatnya. Kasihan anak ini ngaji dari kecil hanya terpikat dengan wanita dan hina. Cara saiki ngene. Lah yo ngaji ya ono ya hene. Mosok kok terpikat karo wadah uyah ngono. Dihinakan dia. Akhirnya pelacur ini masuk menangis ini. Abid ini menangis karena hatinya sudah disentuh oleh Allah, menangis. Ya Allah, ya apa yang aku lakukan? Ya Allah, apa yang aku lakukan? Ya Allah, sampai aku melakukan ini. Ya Allah, aku melihat sesuatu yang tidak halal. Nangis, mengundang nangis, ngejer-ngejer. Bareng ngejer-ngejer. Pelacur salah apa? Salah paham. Ketoke wis ora kuat bocah iki. Langsung telanjang semaput. Loh. Pelacurnya telanjang langsung nek Mas Dimas nek eneng wong telanjang yo wareng bangun kaget orang ini. Mbok ya ada apa mbak? Iki loh pingsan tuh yo koyo cara saiki yo kayak bikin kipas angin, kayak minyak angin. Bangun lari sekencang-kencangnya. Dikejar sama simboknya ini, manajernya ini. Kenapa kamu lari? Ya Allah, mbok apa yang aku lakukan? Umurku sudah berkurang sekian tahun dan bertahun-tahun aku mengabdi kepada Allah. Aku hampir saja menerjang larangannya, menangis. Seumur-umur baru sekali ini aku akan melakukan hal ini. Berarti gak sido mas, sepurah nembok gak sido tenang. Lah duwe tapi pun pek pun belayu langsung boyong Pak. Maksudnya wis ora mondok ning rahib, boyong, menghilang. Ada apa toh Mbak kok pingsan? Dia itu menangis toh Mbak. Katanya apa yang dia lakukan, Allah memberi kenikmatan yang begitu rupa dan dia lakukan, hampir saja melakukan satu kehinaan yang dilarang Allah. Pelacur ini Allah menurunkan hidayahnya, plek ning hati. Ya Allah, Allah memberi banyak kenikmatan terhadap diriku, kenapa aku melanggar perintahnya? Bocah kuwi urung lakoni wis semaput, lah aku kok biasa. Mbak, iya Mbak. Hitung semua uangku, bedakan mana yang halal, mana yang haram. Nah, terus bagaimana? Yang halal kasihkan aku, yang haram
Berikan kepada siapa yang ingin dan membutuhkan. Nek balekno piye wong kuwi haram. Mosok ape diobong. Yo ora. Ma'fid dawam yustaghfaru ma'fid dawam. Jadi sesuatu yang sudah terlanjur itu ada toleransinya. Karena uang ini dari keharaman sudah banyak dan tidak bisa makanya cara bertobatnya yaitu dengan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, karena itu ada toleransi. Kalau yang belum dilakukan tidak ada toleransi. Akhirnya, lah sampean mau kemana Mbak? Saya bernazar aku akan menikahi orang tadi. Cari kemanapun alamatnya. Cara saya ingin nyewa intel, nyewa pokoknya temokno. Di mana keberadaannya? Cari kuda terbaik, cari onta terbaik, dimanapun kita cari anak ini. Saya ingin menikah dengannya. Bertobat. Akhirnya golek rono sampai bertahun-tahun ketemu akhirnya. Bareng ketemu saat itu Abid ini sedang di persawahan. Abid yang tadi loh, yang kerja 12 dinar tadi. Abid ada orang yang mencarimu. Orangnya cantik, kendaraannya mewah. Dia keleng-keleng, aku kok ora duwe kenalan. Sopo golek ya? Alah paling salah. Enggak Abid, betul yang dicari adalah kamu. Ayo tak antar. Diantar. Dilihat yang mengiring begitu banyak, dilihat kendaraannya begitu mewah. Siapa? Bareng dibuka, dibuka cadarnya, plek. Teringat dosa-dosanya, jantungnya pedot, mati. Orasi itu jadi apa? Oh biasa. Mati. Ini orang pingsan ini mati tenan kok pingsan. Oh gawe cerita. Iki nek gawe dongeng keliru ya to. Mati orang pingsan. Yang pertama pingsan, saat dilokalisasi pingsan, saat yang kedua ini mati. Pelacur ini mengatakan, mantan pelacur ini mengatakan, aku mencari bertahun-tahun, setelah ketemu ternyata mati. Lah bagaimana? Apakah dia punya saudara yang aku ingin menikah dengannya? Punya, dia punya saudara miskin. Nah, ini wong melarat itu gampang nih. Akhirnya menikah dengan saudaranya Abid ini orang soleh, terjadi pernikahan, dan dari pernikahan ini muncul banyak orang-orang soleh. Barokahi taubate seorang pelacur. Jangan pernah menghina orang yang pernah melakukan dosa. Ana wong ketoke wis apik, wonge takwa, bajune yo takwa, pakaiane yo takwa. Jangan pernah hina. Wes saiki tek ngono biyen piye. Jangan pernah seperti itu. Jangan pernah lihat masa lalunya.